Oke teman-teman, mungkin kalau udah join semua, langsung saya mulai aja ya. Untuk PPT apakah sudah terlihat? Sudah. Ya jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Muktariawan dari angkatan 2023. Di sini saya sebagai tutor untuk MK Kimia Organik. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya ya. Jadi itu materi pertama itu ada teori Lewis. Jadi struktur Lewis itu penggambaran distribusi elektron dalam suatu struktur molekul dengan menggunakan tanda elektron. Tanda elektron yang digunakan biasanya berupa tanda titik dan tanda silang. Sehingga teori Lewis ini sering juga disebut sebagai teori dot cross Lewis. Nah, jadi Lewis ini dia itu menggambarin suatu atom itu dia itu memiliki elektron luar itu berapa. Misal di C itu kan atau di kulit atom terluarnya itu dia ada 4 elektron. Jadi digambarinnya itu di titik-titik ini. Jadi di sekitar atom C itu ada 4 elektron. Nah, untuk H itu dia kan memiliki 1 elektron luar. Jadi digambarinnya itu dalam bentuk cross atau silang, itu dia hanya memiliki 1. Nah, untuk struktur Lewis itu dia itu enggak, ketika dia itu cuma punya 1 elektron, dia itu bisa bisa di sini ya. Misal dia ini C. Ini titik, ini elektron terluar dia. Semisal yang di sini itu dia berhubungan dengan H. Kemudian di sini itu berhubungan dengan H. Di sini juga berhubungan dengan H. Nah, di satu titik ini kan dia itu nggak punya nggak punya pasangan ya. Jadi dia itu kelebihan 1 elektron. Jadi di sini jadi dia itu kekurangan 1 elektron, sehingga ketika dia kekurangan 1 elektron, dia itu dilambangin dengan min. Dia itu dilambangin dengan min. Tapi ketika dia kayak atom H, dia itu kan cuma memiliki kelebihan 1 elektron. Jadi dia itu dilambangin sama
tanda plus. Jadi ketika satu atom itu kekurangan satu elektron, dia itu dilambangin dengan tanda min. Tapi ketika dia itu memiliki kelebihan satu elektron, dia itu dilambangin dengan tanda plus. Ini langsung contoh soalnya aja. Untuk struktur Lewis dari H2SO4 itu kan H2SO4. Jadi ketika kalian ketika kalian diberikan soal untuk menggambarkan struktur Lewis, itu kalian bisa buat seperti ini. Jadi tergantung dari senyawa yang dipengennya. Semisal kalau ini kan H2SO4. Kalau misal yang disuruh itu metana, jadi kalian gambarinnya C. Metana itu kan H4. Jadi C H H H kalau dia itu nggak ada kelebihan atau kekurangan elektron, dia itu nggak perlu dikasih titik kayak gini. Berarti kalau dia itu nggak ada titik seperti ini, dia itu nggak punya pasangan elektron bebas. Nah, masuk lagi ke soalnya. Jadi soalnya itu untuk menggambarkan H2SO4 dan bagaimana jika atom H lepas. Tentukan struktur anionnya. Jadi langkah awal itu digambar dulu struktur Lewisnya itu bagaimana. Kalau H2SO4 itu seperti ini. Jadi dia itu di O itu dia akan memiliki elektron terluarnya itu ada 6. Jadi dia itu dua elektron itu berhubungan, kemudian 4 elektronnya itu masing-masing tidak berhubungan. Nah, selanjutnya itu jika atom H lepas, tentukan struktur anionnya. Nah, kalau disuruh menentukan struktur anionnya, berarti kan kalian lepas dulu atom H-nya itu gimana. Berarti O S O. Di atom O ini dia akan lepas. Di sini kan dia lepas. Jadi di sini ada dia itu memiliki kekurangan satu elektron. Jadi dia itu memiliki struktur anionnya itu min. Jadi di O ini min, kemudian di O sini juga dia itu min. Terus selanjutnya buat H-nya itu dia akan lepas. Jadi plus 2 karena H-nya ada 2, jadi 2H. Dia memiliki satu kelebihan elektron, jadi dikasih di sini plus. Jadi buat struktur anion itu dia itu memiliki kelebihan atau kekurangan elektron sih gitu tuh. Kira-kira ada yang dibingungin dulu nggak buat sampai sini?
Mungkin nggak ada yang nanya ya. Berarti kita lanjut aja ya. Selanjutnya itu ada atom kiral. Atom kiral itu atom yang memiliki 4 gugus yang berbeda. Jadi ketika dia memiliki lebih dari satu gugus yang sama, maka atom tersebut tidak dapat dikatakan sebagai atom kiral. Nah, contohnya itu ada di gambar ini. Jadi kalau atom C ini dia itu nggak bisa disebut kiral karena dia cuma berikatan dengan 3. Jadi kan dia cuma memiliki 3 gugus. Jadi dia tidak bisa disebut atom kiral. Tapi atom di bawah ini itu dia bisa disebut sebagai atom kiral karena satu gugus itu berikatan dengan H, kemudian satu gugus lagi itu berikatan dengan OH, kemudian yang gugus di atas ini dia berikatan dengan CHO, dan di bawah itu dia berikatan dengan CH2OH. Kemudian kalau untuk digambar di sampingnya, ini dia juga termasuk atom kiral karena tiap gugusnya ini dia berikatan dengan senyawa yang berbeda. Selanjutnya langsung masuk sini aja kali ya. Nah, untuk menentukan posisi atom kiral itu sebenarnya sama aja kayak tadi. Jadi dilihat atom C ini dia itu 4 gugusnya itu dia berbeda semua atau ada yang sama. Kalau dia ada yang sama, berarti atom C itu dia nggak bisa disebut atom kiral. Contohnya kayak gini. Yang ini dia itu nggak bisa disebut atom kiral karena berikatan dengan 2 senyawa yang sama, C2H5. Nah, untuk yang ini dan ini dia itu bisa disebut atom kiral karena dia itu berikatan dengan 4 gugus senyawa yang berbeda. Sedangkan untuk yang di bawah ini dia itu ada yang atom kiral dan ada yang bukan atom kiral. Contohnya ini itu dia bukan atom kiral karena dia itu berikatan dengan CH3 2CH3. Selanjutnya buat atom C yang ini dia itu bisa disebut atom kiral karena dia itu berikatan dengan ini, dengan CH3 dan dengan dan dengan ini. Berarti ini itu atom kiral 1. Selanjutnya untuk atom yang sebelahnya ini dia itu nggak bisa disebut atom kiral karena dia itu hanya memiliki 3 gugus. Dan yang ini juga nggak bisa disebut atom kiral karena dia hanya memiliki 3 gugus dan dia berikatan dengan 2H. Untuk penjelasan atom kiral ini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ya. Selanjutnya itu untuk mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksi itu yaitu ada eliminasi, substitusi. Kalau eliminasi itu ini contohnya itu ini. Dia itu dipanaskan. Jadi ketika suatu senyawa itu dipanaskan, berarti nanti akan terjadi reaksi eliminasi terhadap gugus yang paling lemah. Contohnya ini Br. Br ini untuk di senyawa ini itu gugus yang paling lemah.
Jadi BR ini itu akan tereliminasi, akan keluar dari senyawa ini. Tapi kenapa hasil produknya itu ada 3? Karena gugus yang kehilangan BR ini, dia itu akan terikat dengan kalau di sini dia itu etanol. Jadi nanti C2 C2H4 C2H4O itu dia akan berikatan di gugus yang di atom BR ini. Itu produk pertama. Kemudian BR-nya ini dia itu bukan langsung hilang aja, tapi dia itu akan berikatan dengan H yang dimiliki oleh etanol ini. Jadi reaksinya itu atom BR putus, jadi dia itu melepaskan diri. Jadi dia itu melepaskan diri. Kemudian ETH ini dia itu masuk ke sini. Kemudian BR-nya ini dia itu akan berikatan dengan H yang di sini, sehingga hasilnya itu akan senyawa ini dan HBr. Nah, ini untuk produk yang pertama. Selanjutnya, buat yang produk yang kedua ini, dia itu etanol yang tadi itu dia menyerang gugus yang berbeda dari yang BR tadi. Jadi dia itu melepas rangkap yang di sini, tapi ketika dia melepas rangkap yang di sini, C yang di sini itu kelebihan 1 elektron. Sehingga dia itu akan membentuk rangkap di sini. Jadi seperti yang ada di produk yang di sini. Nah, dia itu akan membentuk rangkap ketika etanolnya ini dia itu nyerang ke atas. Itu untuk produk yang kedua. Kemudian ada produk yang ketiga. Jadi HBr-nya ini lepas, tetapi etanolnya ini dia tidak bergabung ke senyawa ini. Jadi kan dia ini memiliki kelebihan 1 elektron di sini. Jadi dia akan menyerang dia akan ke sini, kemudian membentuk rangkap ini. Selanjutnya atom C yang di sini dia itu kelebihan 1. Jadi dia itu akan ke sini. Kemudian terbentuk rangkap kedua di sini. Nah, untuk soal yang pertama ini dia itu menggunakan aturan SN1. SN1 itu dia itu melepas dulu, mengeliminasi dulu gugus yang terlemah. Kemudian senyawa luar itu dia masuk ke gugus yang tadi kehilangan itu.
Bocol yang pertama itu ada yang ditanyain dulu nggak? Oke, berarti bocol yang pertama ini clear ya? Saya mau nanya Bang. Iya. Itu kenapa buat produk yang pertama tuh cuman etanolnya doang yang menggantikan digugus yang kehilangan tadi? Kenapa atom H-nya itu misah? Oh, jadi kan etanol itu kan C2H4OH. Nah, C2H4 ini itu kan dia berikatan dengan O. Kemudian O ini berikatan lagi dengan H. Tapi karena H ini lemah, H ini lebih lemah, jadi O yang di sini itu akan berikatan dengan C yang di sini. Nah, jadi O yang di sini itu dia akan melepas H, kemudian dia itu masuk ke C yang di sini. Karena H ini, O dengan H ini dia ikatannya lebih lemah. Kemudian Br ini karena dia itu memiliki kekurangan satu elektron dan H ini kelebihan 1 elektron. Jadi dia itu jadi si Br-nya ini dia itu akan menyerang H. Jadi sehingga akan terbentuk HBr. Nah, kalau tadi yang ditanyain itu kan kenapa cuma etanolnya doang tapi H-nya enggak? Karena H-nya ini dia memiliki ikatan yang lemah. Tapi C2H4-nya dengan O ini kan kuat. Nah, O-nya ini dia itu akan berikatan dengan yang lebih kuat di sini. Jadi C ini dia itu lebih kuat daripada H. Sehingga O yang di sini itu akan berpindah ke C yang di sini. Jadi hasilnya itu produk ini. Oke Bang, paham. Terima kasih. Yang lain kira-kira ada yang bertanya lagi ya? Oke, berarti gak ada yang tanya lagi ya? Berarti kita lanjut ke yang B. Buat yang B, itu hampir sama seperti yang tadi. Tapi dia itu cuma melepas. Sehingga dari sini itu dia
nggak bereaksi. Jadi H2SO4-nya ini nggak ada reaksi ke senyawanya ini. Tapi kan kalau yang tadi itu etanolnya itu dia bereaksi dengan senyawa yang tadi. Tapi kalau yang di reaksi ini H2SO4 itu dia nggak ada reaksi dengan senyawa ini. Nah, buat yang reaksi pertama, buat yang produk yang pertama, itu CH2O, OH-nya ini lepas. Sehingga dia itu, yang di sini itu kan cuma CH2. Tapi dia itu memiliki kelebihan 1 elektron. Jadi dia punya kelebihan 1 elektron plus. Jadi ketika dia punya kelebihan 1 elektron di sini, H yang ada di sini, 1 H yang ada di C sini, dia itu akan sini, kemudian plus ini dia itu akan sini, kemudian itu dia akan menjadi ikatan rangkap di sini. Jadi produk yang pertama ini, jadi OH ini keluar, kemudian CH2 ini C-nya itu kelebihan 1 elektron. Selanjutnya ini H, karena dia kelebihan 1 elektron, jadi dia itu akan membentuk rangkap 2. Sehingga di sini itu sebenarnya CH2 itu masih ada di sini, cuma nggak ditulis karena kan C itu kan cuma 4, 2 itu udah dipakai buat rangkap, kemudian 2 itu udah berikatan dengan H2. Selanjutnya buat yang produk kedua, buat produk yang kedua itu dia itu hanya melepas O. Dia itu hanya melepas O. Kemudian ada reaksi antara atom C ini yang memiliki H, kemudian C di sini yang memiliki atom yang memiliki H, dan 2H ini dia itu bergabung, jadi sehingga terbentuk ikatan rangkap di sini. Terus kalau untuk yang produk yang ketiga, kenapa bentuknya berbeda? Karena di sini O itu lepas, terus kemudian ini kelebihan 1, kemudian atom ini
dia itu langsung berikatan dengan C. C. Nah, yang tadinya bentuknya kayak gini, terus dia itu bentuknya jadi seperti ini. Jadi pentagramnya itu, jadi yang tadinya segi 5 itu jadi segi 6. Karena C-nya itu dia nyatu. Sini. Kemudian tadi itu kan ada yang satu CH2. Karena OH-nya kan keluar. Jadi dia itu kan plus. Kemudian dia itu akan bereaksi dengan H yang di sini. Jadi H ini ketarik ke C sini. Kemudian plus ini dia akan ke sini. Jadi sehingga bentuk produknya itu akan jadi seperti ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau gitu lanjut ke soal yang terakhir. Nah, kalau bentuk reaksi kayak gini, itu dia itu reaksi substitusi. Jadi cuma reaksi penggabungan aja dari dua senyawa yang berbeda jadi satu senyawa yang sama. Itu lebih mudah dari yang tadi. Jadi di sini sama seperti yang tadi, itu gugus yang paling lemahnya itu yang mana. Jadi dia itu akan berikatan dengan gugus yang lemah itu. Jadi yang di sini senyawa yang satunya itu dia itu akan berikatan dengan gugus yang paling lemah di senyawa yang ini. Nah, dari senyawa ini gugus yang paling lemah itu OH. Sehingga senyawa ini itu akan berikatan dengan OH ini. Nah, selanjutnya untuk mekanismenya itu dia seperti ini. Jadi langsung, ini nggak perlu gambar ya, jadi langsung sini aja. Kan dia tadinya OH. Kemudian buat yang ini
atom C ini kan rangkap 2 dengan N. Jadi nanti rangkap ini dia itu akan lepas karena atom H yang di sini, atom OH ini, H-nya ini akan lepas. Kemudian dia itu akan berikatan dengan N. Jadi atom H ini dia itu akan berikatan dengan N, sehingga ikatan rangkap P ini lepas karena kalau dia itu langsung berhubungan dengan H di sini langsung, berarti kan dia itu nggak punya kelebihan elektron di sini. Jadi ketika H itu ke N, dia itu akan melepas rangkap yang di sini. Jadi dia itu cuma memiliki satu rangkap aja. N itu berikatan satu rangkap dengan C. Selanjutnya untuk atom C yang kelebihan di sini, dia itu akan berikatan dengan atom O yang ada di sini. Jadi OH plus jadi rangkap ini dia kembali ke N, kembali ke C. Dan itu buat yang OH ini, H ini dia itu akan ke N. Nah, setelah ini dia itu hasilnya akan O terus ini O min karena dia kekurangan satu elektron. Kemudian H3 C N ini berkaitan dengan H. N ini berkaitan dengan H. Yang di sini itu dia dengan C. Ini O. Nah, karena C ini kelebihan karena C ini kekurangan satu karena C ini kelebihan satu elektron, jadi atom C ini dia itu akan berikatan dengan atom yang memiliki kekurangan elektron. Nah, atom yang memiliki kekurangan elektron itu kan dia O. Sehingga C ini dia itu akan berikatan dengan ini. Jadi nanti produknya itu akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya itu ada gambar ini. Jadi di sini tuh dia ada gambar kayak gini. Baru di sini OH. Jadi nanti hasil akhirnya itu bakal seperti ini. Kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan?
Oke, dari teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak terkait Kimor Pak Agus? Ini kan tentang mekanisme reaksi. Mungkin barangkali masih ada yang mau ditanyain, boleh. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Tegar Mutariawan atas tutornya.